Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rengga Febriando Pratama. Saya ingin mengumpulkan tugas struktur yaitu mata kuliah bioteknologi dengan dosen pengampu Pak Nur Arifin yang akan saya presentasikan salah satu jurnal yaitu yang berjudul Potensi Limbah Fermentasi Metode Bioteknologi Kombucha Bunga Telang sebagai pupuk cair terhadap pertumbuhan cabai rawit. Baiklah, kita akan masuk ke pendahuluan. Cabai rawit dengan nama ilmiah Capsicum frustacens L menjadi salah satu komoditas hortikultura yang masih berkerabat dekat dengan terong-terongan, serta termasuk dalam kelompok tanaman semusim yang memiliki umur simpan tidak panjang. Tanaman cabai, khususnya cabai rawit, berhabitat di dua daratan, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Cabai rawit yang berpotensi sebagai sayuran dalam komoditas hortikultur membuka peluang besar untuk selalu ditingkatkan dalam segi pengembangan bagi petani hortikultur yang merupakan prioritas utama untuk dibudidayakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia sebagai makanan khas dengan penuh cita rasa pedas. Langkah awal yang menjadi perhatian penting dalam membudidayakan adalah unsur hara. Pemanfaatan pupuk menjadi salah satu cara dalam meningkatkan ketersediaan unsur hara. Sejauh ini, pemanfaatan pupuk lebih dominan pada golongan anorganik atau sintesis. Pemanfaatan pupuk tersebut ternyata secara signifikan menyebabkan dampak negatif dalam jangka panjang. Dampak negatif pada jangka panjang dari pemanfaatan pupuk anorganik tersebut diantaranya adalah mudah keras, kemampuan tanah dalam menyimpan air mengalami penurunan, dan penurunan produktivitas tanaman. Pemanfaatan pupuk sintesis juga dalam sisi ekonomis yang negatif, salah satu adalah terjual dengan harga yang cukup tinggi. Masuk latar belakang, pupuk organik cair adalah pupuk yang dihasilkan dari campuran bahan mudah terdekomposisi, mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis tanah karena mengandung nutrisi yang mempunyai dampak meningkatkan pertumbuhan tanaman. Pemanfaatan pupuk organik yang merupakan kebaruan dalam penelitian ini adalah berupa limbah fermentasi kombucha bunga telang yang sudah tidak dibutuhkan kembali untuk dikonsumsi. Seperti yang kita ketahui bahwa kombucha merupakan salah satu minuman fermentasi teh bersifat probiotik yang dihasilkan oleh konsorsium bakteri dan ragi sehingga menyebabkan teh yang dihasilkan melalui metode biologi atau pemanfaatan makhluk hidup menjadi asam. Bahan dan alat bahan penelitian ini diantaranya limbah fermentasi kombucha bunga telang, SCOBY kombucha, air, tanah, gula merah, terasi, kompos, bakteri E4, gula aren, dan cabai rawit. Alat yang digunakan diantaranya ember, gelas beker, gelas ukur, alat ukur panjang, gunting, sprayer, timbangan digital, polybag ukuran 30x30 cm, dan oven. Media tanam penelitian ini adalah tanah inseptisol sebanyak 1 kg dan kompos sebanyak 15 gram dimasukkan polybag. Selanjutnya, limbah fermentasi kombucha bunga telang 500 ml, SCOBY kombucha 1 kg. Terdapat 6 perlakuan, di antara perlakuan secara keseluruhan diulang sebanyak 5 kali. Pembuatan pupuk organik cair, yaitu bahan baku pembuatan pupuk organik cair ialah SCOBY kombucha yang sudah tua dan tidak lagi produktif sebanyak 1 kg. Selanjutnya dibersihkan dengan air dan juga di blender sampai halus untuk dimasukkan ke dalam ember. Begitu juga larutan fermentasi kombucha bunga telang untuk ditambahkan ke dalam ember sebanyak 500 ml. Tahapan berikutnya adalah menambahkan terasi dan gula aren masing-masing sebanyak 100 gram dan 200 gram. Lalu cairkan bakteri E4 sebanyak 200 ml. Tahap berikutnya adalah isi air ke dalam ember sampai penuh, yaitu sekitar 4 liter. Campuran tersebut diaduk selama 5-10 menit setiap hari selama 12 hari. Cairan dalam ember dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair. Selanjutnya kita masuk ke seleksi benih. Benih yang digunakan penelitian ini ialah benih cabai rawit dengan genetik unggul, berukuran seragam, terbebas dari serangan hama dan penyakit. Kategori benih yang sehat adalah akan tenggelam jika direndam di dalam air, sedangkan benih yang tidak sehat idealnya adalah akan terapung
jika tidak direndam. Penanaman benih. Benih cabai rawit direndam selama 1 hari dan diambil benih yang tenggelam. Benih yang telah diseleksi sesuai kriteria ditanam dalam polybag dengan ukuran 30 x 30 cm masing-masing sebanyak 3 butir. Penanaman benih tersebut yaitu dengan cara dibenamkan pada kedalaman sekitar 2-3 cm. Seminggu setelah tanam dilakukan pemilihan benih yang memiliki pertumbuhan homogen. Pemberian pupuk cair organik berbahan limbah fermentasi kombucha bunga telang. Perlakuan aplikasi pupuk organik cair dengan cara menyemprotkannya pada daun. Penyemprotan dilakukan pada pukul 8 sampai pukul 9 pagi setiap 1 minggu sekali selama 2 bulan. Volume dalam penyemprotan pada masing-masing perlakuan adalah sebesar 10 ml per tanaman. Masuk ke variabel pengamatannya, rata tinggi tanaman. Pertumbuhan tertinggi pada tanaman ini berada pada perlakuan pupuk cair berbahan limbah fermentasi kombucha bunga telang konsentrasi 5 ml per liter P5. Peningkatan tinggi tanaman diduga karena terdapat induksi nitrogen dari perlakuan yang mampu mendukung pertumbuhan meristem secara apikal. Hal tersebut selaras dengan Asis Dikikiet AL 2002 bahwa perkembangan dan pertumbuhan meristem apikal dapat tergantung oleh pemberian nitrogen. Tinggi tanaman menjadi berbeda setiap perlakuan disebabkan oleh kemampuan akar untuk menyerap nutrisi yang berbeda-beda setiap jenis tanaman. Semakin banyak jumlah pupuk di sekitar perakaran akan semakin besar yang terserap sehingga secara langsung mempengaruhi tinggi tanaman cabai rawit. Namun jika terlalu berlebihan pada pupuk, tanaman akan mengalami kematian karena termasuk proses pemupukan yang tidak berimbang. Rata daun, perlakuan pupuk organik cair fermentasi kombucha bunga telang dengan konsentrasi 3 ml per liter, 4 ml per liter, 5 ml per liter memiliki jumlah daun terbanyak jika dibandingkan dengan P0 sebagai kontrol dan konsentrasi 1 ml per liter. Hal tersebut disebabkan keberadaan nitrogen yang berpotensi sebagai pendukung utama dalam percepat proses fotosintesis sehingga pembentukan organ tanaman mampu berjalan cepat dan optimal. Pembentukan daun erat kaitannya dengan jumlah unsur hara yang dapat diserap tanaman, karena unsur hara akan mendorong terbentuknya sel-sel tanaman baru yang berkaitan dengan peran daun sebagai organel tanaman penting untuk fotosintesis. Bobot segar kering adalah bobot tanaman saat masih hidup dan ditimbang secara segera setelah panen sebelum tanaman layu karena dehidrasi. Bobot kering tanaman adalah akumulasi jumlah karbohidrat, protein, vitamin, dan zat organik lainnya. Bobot segar dan kering tanaman tertinggi diperoleh pada perlakuan konsentrasi 5 ml per liter. Terjadi peningkatan biomasa karena pada konsentrasi ini tanaman menyerap air dan unsur hara. Pada hakikatnya unsur hara lebih banyak merangsang pertumbuhan organ-organ dalam tanaman seperti akar, di mana pertumbuhan tersebut hasil dari fotosintesis. Sehingga jika fotosintesis meningkat maka bobot segar dan kering tanaman juga akan meningkat. Peningkatan bobot kering tanaman menunjukkan pertumbuhan tanaman yang baik dengan adanya bahan organik berupa tongkol kompos di dalam tanah, karena unsur hara yang dibutuhkan oleh bawang merah disediakan bahan organik menyerap nutrisi yang mereka terima. Kesimpulannya, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pupuk organik cair yang berbahan dasar limbah larutan fermentasi kombucha bunga telang dengan berbagai konsentrasi 5 ml per liter perlakuan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan tanaman cabai rawit, terutama pada parameter pertumbuhan secara keseluruhan. Terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.